video kali ini kita akan ngebahas 5 kelemahan assassin yang udah dirangkum. Apa aja? Tonton sampai habis ya. Nah, di season ini ada beberapa assassin yang menyebalkan menurut saya. Yang pertama ada Fanny, yang kedua Lancelot, yang ketiga Hayabusa, yang keempat Selena, yang kelima Chang'e, yang keenam Hanzo, termasuk Lucian kalau pilotnya GG. Mungkin ada beberapa assassin lainnya yang red pick-nya rendah, jadi kurang terkenal. Dan sebelum kalian memutuskan untuk melawan sesuatu hero atau hero assassin, kalian harus pastikan kalian memahami hero yang kalian pakai sendiri. Nah, yang pertama, habiskan buff di jungle kalian dulu. Hero assassin ini cenderung memiliki darah yang tipis dan mana atau energi yang cepat habis kalau tidak dibantu oleh buff. Biasanya tujuan assassin adalah buff lawan. Jadi sebelum dia mencuri buff kita harus segera habiskan. Kalau sudah habis, wajib banget buat kalian gangguin farming assassin musuh plus curi buffnya. Tapi jika kalian menggunakan hero core seperti MM atau Mage, maka kalian harus memiliki teman hero yang tipe tank. Karena kalau kalian menggunakan hero core seperti marksman atau Mage untuk mengganggu farming assassin lawan seorang diri, itu bakal menyulitkan diri kalian sendiri dan bisa jadi malah kalian yang mukil. Karena kita ngegangguin lawan di buff mereka, di jungle mereka, maka kita harus gitu juga. Kalau misalkan musuh farming di jungle kita harus wajib gangguin, jangan sampai buff di jungle kita habis oleh musuh. Yang kedua, usahakan kalian gunakan hero stun atau disabler untuk mengcover atau menjadi hero counter dari assassin ini. Nah, beberapa hero yang memiliki disable atau dapat menjadi counter assassin. Yang pertama ada Cho. Dengan skill satunya bisa dipakai 3 kali untuk melumpuhkan musuh. Dan yang kedua ada Akai dengan kombinasi skill 2 yang nge-stun lalu dilompati dengan skill satunya. Yang ketiga ada Jawhead dengan skill 2-nya yang bisa melempar teman atau lawan ke arah yang dia inginkan. Jadi misalkan si lawan nih mau kabur, si Jawhead ini bisa langsung tendang ke arah turret kita. Atau kalau temannya sekarat, si Jawhead ini bisa langsung nendang timnya, salah satu dari timnya, biar gak di-kill sama musuh. Ya lumayan menyelamatkan, biar ada kesempatan untuk kabur. Dan dari skill 2 nya itu sendiri, Jawhead bisa ngedapetin attack speed dan efek perisai buat dirinya sendiri. Karena kebanyakan hero assassin nih kalau udah di stun bakal pasrah, karena sulit untuk dia bisa kabur menggunakan skill kepunyaannya. Yang ketiga ada ganking. Apa itu ganking? Ganking itu adalah nyerang secara keroyokan. Salah satu cara paling simpel buat kill hero assassin atau ngalahin lah istilahnya, kalian harus gangbang dia pas dia lagi sendirian. Itu di early game. Karena kalau udah mid atau late game, dia udah kekumpul mungkin energi atau mananya atau ya damage-nya dari si buff tadi. Makanya di awal kenapa kita harus usahain si assassin musuh nggak dapet buff dari jungle-nya atau dari jungle kita, atau meminimalisir si assassin ini mendapatkan buff. Karena hero assassin tadi adalah tipe hero yang darahnya tipis dan butuh banget sama mana atau energi,
ketika dia mendapatkan buff sedikit, nah kalau udah masuk mid game dia bakal susah buat berkembang, susah ningkatin damage-nya karena udah keburu si MM kita udah jadi atau fighter kita udah jadi gitu. Tapi ini semua gimana pilotnya ya, gimana yang mainnya. Kalau misalkan mau ngebuff berapa banyak pun, kalau yang main asal-asalan lah, kayak nggak peduli, mungkin egois atau main sendiri, misalkan orang lain war, timnya war di tengah, dia asik sendiri ngebuff di atas atau di bawah. Pokoknya semua penjelasan di sini itu tergantung yang mainnya. Ini cuman saran dan pengalaman pribadi, karena ya aku juga bukan pro player ya, hanya sedikit berbagi buat yang mungkin baru belajar main Mobile Legends. Baik, kita lanjut ke nomor 4, yaitu tank atau support. Nah, target utama hero assassin udah pasti hero-hero lemah atau hero-hero core seperti marksman atau mage. Karena itu, dalam tim kita harus punya tank yang bisa nge-backup si marksman atau mage dengan baik. Nggak jarang kita ketemu sama tank-tank yang nggak tahu diri, nggak tahu tugasnya dia gitu. Dia nggak nge-backup si marksman atau mage dengan baik. Ini sering ditemuin di tier-tier bawah, kayak GM ke bawah lah gitu. Ya tidak menutup kemungkinan di tier epic ke atas juga ketemu, cuman ya tidak sesering di rank bawah ya, di tier bawah. Nah, gimana sih tank yang dimaksud masa bodoh itu? Ya tank yang nggak jelas gitu, kayak misalkan dia pakai Johnson terus si mobilnya cuman buat muter-muter doang ngelilingin Land of Dawn gitu. Aduh, ngelilingin si hutan gitu, ngelilingin tempat kita tempur di situ loh. Harusnya kan si mobilnya itu gunain buat ngarah ke kerumunan musuh biar di stun. Nah, ini masuk ke hero stun tadi ya, termasuk. Nah, biar dia stun, jadi si MM-nya bisa langsung ngehujanin sama skillnya, atau si mage bisa langsung ngehujanin, atau bahkan fighter juga bisa ikut gitu, karena udah di stun. Karena tadi kalau stunnya si Johnson, si Gatot Kaca, si Tigreal, terus Guinevere, atau banyak hero-hero tank yang bisa nge-stun ya. Itu teh berguna buat nge-kill, termasuk bisa nge-kill si assassin itu tadi. Nah, jadi kalau kalian nih pas lagi solo rank, di tim kalian ada marksman yang ya jadi beban lah, jangan langsung kalian bacotin MM-nya nggak bener, MM-nya nyampah, MM ini itu. Ya jujur sih, aku juga termasuk MM player, dan nggak jarang juga aku dapet coklat, hilang bintang, karena itu tadi terkadang fighter dan tanknya nggak nge-backup MM dengan baik. Tapi sebelum kita nyalahin marksman, kita harus lihat dulu gimana tank atau supportnya dalam melakukan tugasnya atau dalam melakukan pengawalan ke MM atau mage. Dan yang terakhir ada skill kutukan ya. Kenapa dibilang skill kutukan? Ya ngutuk banget sih ya, bisa ngerubah kita atau nyerang kita gitu. Enggak sih, ini termasuk skill jebakan ya. Ada beberapa hero nih yang aku tahu ya, karena emang pengalaman aku belum terlalu luas ya, nggak kayak pro player. Yang aku tahu ada skill jebakan itu kayak satu Nana. Kalau Nana itu ya termasuk hero mage, dia punya pasif, jadi dia nggak mati,
punya shield gitu sedikit banget buat dia bisa kabur dan kayak ngehilang gitu, terus larinya cepet banget, jadi susah banget dimatiin, emang ngeselin emang. Nah, dia bisa nyimpan si kelincinya di semak-semak sekiranya kayaknya di sini nih ada assassin lawan nih, simpen di sini. Nah, nanti itu bakal ngebatas pergerakan si assassin itu tadi. Yang kedua ada Digi. Nah, Digi ini di season ini lagi OP nih, lagi overpower ya, overpower banget. Tapi ya jarang sih digunain karena mungkin tingkat kesulitan menggunakannya lumayan. Saya belum pernah pakai. Kalau Digi dia bisa ngelempar Angry Bird, beberapa ya, ada beberapa Angry Bird dia bisa melempar. Jadi untuk pertama kali dia pasti bakal ngelempar musuh dengan bola burungnya, bom burungnya itu, kita sebut aja Angry Bird ya. Dengan skillnya itu dia bisa nyimpen burung-burungnya itu di semak-semak. Maka kalau ketika si hero assassin musuh ke dalam semak-semak, karena emang assassin ini adalah tipe hero yang end kill ya, end kill itu nyampahin kill aja lah gitu. Kalau udah sekarat langsung tuh diserang sama si assassin, mati gitu kan. Itu tugas assassin, jadi dia lebih memilih untuk bersembunyi dulu, ngeliatin pas war. Kalau ada yang sekarat dia baru keluar gitu, dan sembunyi lagi, ada yang sekarat keluar, di-kill lagi gitu loh. Jadi skillnya di gini bisa bikin kita tahu di mana si assassin itu. Kan kelihatan efeknya kalau si assassin tadi kena skillnya si Digi tersebut. Oh iya, assassinnya di situ, awas nih, hati-hati MM-nya atau mage kita gitu. Dan Digi ini sendiri adalah termasuk hero support ya. Nah, bisa masuk juga, makanya tadi ada tank atau support seperti ya, salah satunya adalah Digi ini. Bisa juga Carmilla atau Rafaela gitu. Atau sekarang ada hero baru namanya Luoyi. Dia mage tapi pas kita mainin itu dia kayak lebih ke support, lebih cocok ke support gitu loh. Bisa juga kalian gunain si Luoyi itu untuk nge-support tim kalian. Dan yang ketiga ada Selena Gomez. Bukan, Selena aja ya. Nah, Selena ini aku nggak tahu ya, dia tuh perempuan tapi ada skillnya yang bisa merubah dia jadi tomboy, entah jadi tomboy atau emang jadi laki-laki gitu. Badannya jadi agak sedikit membesar, terus larinya cepet, bisa langsung nyakar ke kita. Nah, Selena ini termasuk hero assassin ya, tapi ada skill, dia punya skill yang ngeluarin jebakan juga, entah itu lele, kalau bukan lele, entah itu ikan atau ikan monster atau nggak tahu ya, pokoknya dia bisa nyimpen beberapa si skill ikan monsternya itu di semak-semak. Dan kalau ada yang masuk ke dalam semak-semak, ada musuh yang masuk ke dalam semak-semak yang ada skillnya si Selena, maka si ikannya tuh bakal langsung ngelahap kayak apa ya, kayak dimakan ikan gitulah, ada gigi-gigi taringnya gitu. Nah, itu juga bisa kalian gunain buat counter hero assassin, karena dengan di stun tadi atau dengan kutuk gitu atau diserang dengan secara tidak terduga, maka itu akan sedikit menghambat pergerakan si assassin. Dan kalau kita lagi berada di dekat si assassin, maka kita ada kesempatan buat nge-kill. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Thanks for watching. Dukung channel ini karena aku masih belajar juga. Kalau ada salah, kalian bisa komen di bawah. Oke. Goodbye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Request aja ada video yang mau kalian tahu. Kalau aku tahu, mungkin aku bisa buatkan.
Thank you.